Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang sesuatu hal yang aneh di saat Tuhan Yesus menjumpai seseorang yang dirasuki oleh setan. Setan itu memilih untuk diperintahkan masuk ke dalam babi. Film horor mungkin menyampaikan bahwa kekuatan jahat terhubung dengan tempat pemakaman atau kubur-kubur kuno atau rumah-rumah kosong yang penuh dengan misteri yang menakutkan. Tayangan kali ini menambahkan koleksi domisili kekuatan jahat itu kepada babi yang dipandang najis, memisahkan ciptaan dari Tuhan. Injil Markus menghubungkan kekuatan jahat dengan istilah legion, nama dari pasukan Romawi yang menindas dan mengeksploitasi rakyat Yahudi dalam Markus pasal 5 ayat 9. Tidak mengherankan kemenangan Yesus atas kekuatan jahat sangat berarti bagi komunitas pada tahun 70-an di era Yesus ada di muka bumi. Mereka mengalami penindasan dan marginalisasi akibat ideologi resmi kekaisaran Romawi serta ajaran atau praktek hipokrit dari kelompok Farisi. Kisah tentang Yesus yang mengusir pasukan setan ke dalam sekumpulan babi tercantum dalam Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 dan Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Hanya Matius yang menyebutkan dua orang yang dirasuki dan terlibat. Orang yang terkena gangguan setan adalah individu yang pikirannya dikendalikan oleh roh jahat. Fenomena semacam ini sangat mungkin terlihat dengan begitu dramatis selama pelayanan Kristus di dunia. Sejalan dengan usaha iblis untuk menentang rencana Tuhan, ini juga memungkinkan kita untuk melihat peperangan rohani yang senantiasa dilaksanakan oleh Sang Kristus Juru Selamat kita. Iblis sangat memahami siapa Kristus, Anak Allah, dan menyadari tentang akhir dari kesudahan kehidupan para setan. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 29. Saat Yesus melintas daerah perbukitan di sebelah timur Sungai Yordan, jalan seseorang dirasuki setan dan tinggal di antara makam-makam itu bertemu dengan jalan Yesus. Karena kekuatan jasmani yang diberikan oleh iblis kepada orang tersebut, ia dapat mematahkan dan melepaskan tali yang digunakan untuk mengikatnya. Saat roh-roh jahat itu meminta kepada Yesus agar diperbolehkan masuk ke kawanan babi, dia mengizinkan. Mereka masuk ke dalam kawanan babi-babi tersebut. Setelah itu menuruni tebing yang terjal menuju danau, dan sekumpulan babi itu tenggelam. Dengan cara ini Yesus memperlihatkan kekuasaannya dan menggagalkan semua rancangan jahat yang dimiliki oleh roh-roh jahat tersebut. Alasan setan itu meminta izin untuk masuk ke dalam babi tidak dijelaskan dalam kisah ini. Mungkin karena mereka enggan meninggalkan wilayah di mana mereka telah berhasil menimbulkan kerusakan di antara masyarakat. Mungkin mereka berminat agar pada makhluk najis tersebut karena kotoran mereka sendiri. Iblis-iblis itu mungkin mengajukan permintaan aneh ini karena ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk menghindari penjara di dalam jurang maut yang dalam. Tempat di mana roh-roh jahat dipenjara. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 6. Apapun alasan mereka, terlihat dari cerita ini bahwa roh jahat hanya memiliki kuasa dan tidak mampu berbuat apapun tanpa izin Yesus. Sebagai orang Kristen kita bisa merasa damai karena mengetahui bahwa kuasa lawan-lawan jiwa kita sepenuhnya dalam penguasaan kendali Tuhan dan hanya dapat beroperasi dengan cara yang Dia perbolehkan. Alkitab tidak memberikan penjelasan mengenai alasan Yesus, tetapi menunjukkan bahwa kuasanya yang berdaulat atas roh-roh jahat itu mungkin menjadi salah satu alasan Dia mengirim mereka ke dalam babi-babi tersebut.
apabila pemilik babi-babi adalah orang Yahudi, Yesus mungkin menegur mereka karena melanggar hukum Taurat yang melarang umat Yahudi mengkonsumsi atau memelihara hewan najis seperti babi. Imamat pasal 11 ayat 7. Apabila para pengembala babi tersebut adalah non-Yahudi, mungkin Yesus memanfaatkan momen mujizat ini untuk menampilkan kejahatan roh-roh jahat yang menguasai diri mereka, dan juga untuk memperlihatkan kuasa dan otoritasnya atas ciptaan. Namun para pemilik itu sangat ketakutan menghadapi kekuatan rohani semacam itu, sehingga mereka tidak meminta ganti rugi atas kerugian harta benda mereka, dan meminta Yesus untuk pergi dari tempat itu. Mereka sangat terpesona, tetapi tidak bertobat. Mereka tidak ingin lagi memandang Yesus Kristus. Hal ini menggambarkan keteguhan hati mereka dan keinginan mereka untuk terus berada dalam dosa. Sebaliknya, individu yang disembuhkan dari roh jahat itu menunjukkan iman yang tulus dan pertobatan dari hati yang telah berubah, serta meminta untuk diizinkan mengikuti Yesus. Perbedaan yang sangat cukup terlihat antara orang yang terselamatkan dan orang yang tidak terselamatkan, memberikan pelajaran yang berharga bagi para murid-muridnya dan semua saksi peristiwa tersebut. Yesus memerintahkan orang yang sudah disembuhkan itu untuk pergi memberikan tugas yang dilaksanakan dengan penuh sukacita. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Markus pasal 5 ayat 19. Baiklah saudaraku, tayangan kali ini mengingatkan kepada kita, hidup kita yang berdosa, hidup kita yang najis, hidup kita yang kotor, telah diselamatkan oleh Kristus, dan kita memiliki satu tugas untuk memberitakan apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidup kita, supaya mereka pun mendapatkan kasih Kristus sebagaimana kita mendapatkan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.